Halo teman-teman, ini adalah video follow up pendek yang gue bikin setelah part material sebelumnya soal gue men-sharing komponen dasar untuk form foundation yang paling basic, yaitu adalah masalah stance. Di sini gue mau menambahkan beberapa footage dan penekanan soal pentingnya yang namanya membangun sebuah visual alignment, visualisasi, dan ritual kita sendiri. Jadi pertama, kalau kita bicara masalah visual alignment yang memang tentunya datangnya dari stance, di mana pada sesi praktis yang gue record di vlog ini, gue mencoba mendemonstrasikan betapa kita harus amat make time atau mengambil sebuah waktu dan momentum yang cukup untuk mengconsider sebelum kita mengeksekusi sebuah shot soal masalah placing kita berdiri dan ngebangun visual alignment kita, dan semua faktor-faktor yang related untuk ngebangun sebuah stance yang bagus, aka optimal sebelum kita melakukan eksekusi pukulan. Dan apalagi khususnya juga memang di sesi vlog yang gue rekam ini memang gue cukup menempatkan diri gue beberapa kali dalam posisi cue ball yang kurang cukup ideal. Nah, pentingnya untuk mengambil waktu, mengconsider strategi dan placing body kita yang pas banget ya, yang comfort tapi juga berasa rigid dan solid sebelum kita mengeksekusi pukulan. Itu adalah hal-hal yang sepele tapi bisa berkontribusi banyak banget dalam kita melakukan performing untuk nge-run out bola. Jadi di sini teman-teman, sesi yang gue mau kasih lihat, misalnya contoh di placing bola 5 yang sekarang udah mau ada. Pertama yang gue mau share adalah soal masalah visualisasi. Jadi visualisasi itu tentunya adalah sesimpel gimana kita mengconsider soal area titik di bola 5 yang gue mau aim, dan bagaimana gue melakukan placing berdiri yang ideal banget. Seperti di sini teman-teman bisa lihat, gue melakukan beberapa kali adjustment berkali-kali untuk meng-ensure bahwa gue berada dalam posisi alignment kaki yang ideal, di mana pilar foot gue itu align dengan posisi top form foundation gue yang nanti akan gue share di video berikutnya. Dan juga tentunya kalau ketika gue bicara poin masalah yang namanya ritual, jadi yang namanya ritual itu sendiri memang komponennya player berbeda-beda ya. Ada yang esensinya melakukan pre-stroke, baru body adjust, dan satu hal yang lainnya. Tapi di sini kita sering banget dalam sesi permainan yang sifatnya bukan drill, apalagi pertandingan, dimana kita akan sering terlalu fokus banget sama yang namanya aiming line dan stroke kita, sehingga kita lupa untuk ngebangun atau mengeksekusi ritual kita yang kita udah sering latih di rumah. Jadi sampel bola 9 ini seperti yang gue mau kasih lihat, visualisasi, spend time untuk imagine titik 9 ball yang akan mau gue masukin di corner pocket, bikin placement berdiri yang ideal, take comfort sebisa mungkin ketika kita udah determine sebuah titik. Jadi intinya sekali lagi gue bilang, pada saat momen si final pose itu gue udah gak mikirin hal-hal yang lain kecuali memang adalah masalah titik cue ball yang gue target dan bagaimana momentum speed yang gue mau eksekusi. Itu aja teman-teman. Karena sekali lagi teman-teman, tujuan dari langkah pre-stance yaitu stand into the shot dan step into the shot yang bagus, itu tujuannya adalah untuk menghindari supaya kita jangan terlalu melakukan gerakan shifting maupun sliding seperti yang gue mention kemarin dalam posisi yang terlalu banyak ataupun sifatnya nggak konsisten. Karena target tujuannya adalah waktu pas kita udah masuk di momen pre-final swing terakhir, aka final pause-nya, di titik situ sebenarnya kita udah nggak harus berpikir hal-hal yang mesti kita udah selesain sebelumnya, yaitu soal masalah si aiming line-nya seperti apa, dan kita udah berdiri dalam posisi pre-stroke yang comfort dan lurus sebisa mungkin. Jadi visualisasi terhadap aim bola, target pocketnya dan speednya sama Englishnya itu sudah harus tuntas pada saat kita masih berdiri di sebelumnya, sehingga waktu pas kita udah masuk di momen yang namanya final pose atau final form swing kita itu udah kebentuk, kita tuh udah nggak bikin hal-hal seperti itu lagi, dan kita udah melakukan yang namanya body adjustment lagi. Jadi sekali lagi teman-teman, memang di sampel video demo ini, kalau khususnya gue juga karena sifatnya masih dalam tahap belajar dan mengejas untuk membuat bagaimana foundation mindset dan ritual ini menjadi sesuatu yang pakem dan konsisten, maka memang sifat gue masih amat sistematik, sehingga kalau orang yang sistematik tuh berdirinya dan mengalign dirinya dan mencek dari stroke, kaki, dan semua segala macam itu kesannya sistematik dan lamban sekali. Namun ketika hal ini kita lakukan terus menerus dan secara konsisten dan gak berhenti,
maka gue percaya dalam satu titik nanti hal ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya natural karena udah hard coded di memori dan muscle memory kita, sehingga nanti lama-kelamaan juga akan menjadi lebih cepat dan lebih flowing lah, karena kita juga pengennya kan kalau kita main kita bisa natural, kita bisa flowing dalam ngabisin bola dan main bagus. Tapi memang secara tahap-tahap awal dalam yang namanya mengconsider stand behind the shot, step into the shot, ngechecking visual alignment kita, dan stay atau loyal sama ritual kita, itu memang apalagi kalau ada hal-hal yang sifatnya perubahan, pasti memang rasanya selain nggak comfort, tapi juga kita akan sistematik atau kaku banget pendekatannya. Oke teman-teman, video ini akan gue tutup dengan salah satu footage dari sesi turnamen gue di 911 Billiard Cipete. Di sini parts komponen yang gue mau tunjukkan adalah sebuah fenomena ya, sering dimana ketika kalau kita berada dalam sesi praktis, latihan, kita sendiri dan nggak ada banyak distraction atau pengganggu, kita akan sering cenderung gampang untuk stay dan diem sama ritual dan memori-memori hal-hal yang sedang kita mau fokus latih. Tapi kan sering ketika dalam pertandingan itu ya, yang namanya program-program yang kita build itu sering kita lupakan, kita abaikan, dan kita terlalu fokus sama hal-hal yang kita anggap krusial ya. Contohnya tentunya seperti dalam masalah aiming, bolanya harus masuk apa enggak, terus nanti angle-nya di mana, bola cue ball-nya selanjutnya lari di mana. Nah, di sesi footage pertandingan ini teman-teman juga akan tentunya bisa lihat bahwa banyak hal-hal yang sifatnya ritual atau bentuk form swing gue itu juga tidak gue lakukan persis sesuai practice gue. Contohnya di sini adalah masalah back post, di mana ketika dalam sesi latihan di rumah yang namanya back post itu pasti gue lakukan konsisten, tapi di sini enggak. Ya bisa aja kita nervous atau kita mikirin hal-hal yang lain, dan ini adalah pasti hal-hal yang sering terjadi. Tapi yang gue bisa kasih lihat di sesi footage ini teman-teman adalah bagaimana gue konsisten melakukan hal yang sama untuk melakukan yang namanya cek berdiri ya, step into the shot, stand into the shot, dan bagaimana gue menginsure sebisa mungkin gue membangun sebuah visual alignment yang sesempurna mungkin menurut versi gue pada saat itu sebelum melakukan eksekusi pukulan. Jadi di sini kelihatan banget bahwa atensi dan waktu yang gue lakukan untuk membangun hal-hal itu, walaupun ada komponen-komponen ritual yang sifatnya juga gue lupakan atau tidak persis gue lakukan seperti bentuk swing dan hal-hal yang lain, tapi juga masih membantu gue banget di sesi pertandingan ini untuk clearing bola, aka performing dengan bagus. Sekian teman-teman, habis ini sesi next part video yang akan gue upload adalah gue akan sharing top form foundation gue, segala hal yang related ke elbow, bridge, grip, dan distancing di bagian atas. Seperti biasa, like, comment, dan subscribe. See you on the next video. See you.